Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya ya. Untuk perkuliahan microcontroller yang bagian UAS ini, yang pertama mungkin saya akan mengajarkan tentang algoritma ini ya. Sesuai dengan diskusi kemarin yang di grup WhatsApp itu, ternyata kalian masih banyak yang belum memahami algoritma ya. Kita untuk materi pertama ini kita pengenalan dulu tentang algoritma. Kenapa sih algoritma dibahas di mata kuliah ini? Yang pertama begini, nanti dalam pembuatan Arduino atau pemrograman-pemrograman itu diperlukan algoritma. Ya, mungkin untuk Arduino kita perlu algoritma yang simpel lah nantinya. Nah, kita akan belajar lah sedikit tentang algoritma dalam materi kali ini. Seperti begini, misalkan kalian ingin membuat sensor pengukuran tinggi muka air laut secara otomatis, pasti nanti ada perintah-perintah sederhananya kan dalam Arduino atau sensornya tersebut atau microcontrollernya nanti. Nah, makanya kita perlu dasar atau basic apa algoritma itu. Nah, makanya di sini kita akan bahas. Oke ya. Next. Nah, oke kita mulai ya dari pengertiannya dulu. Algoritma itu apa? Nah, definisi algoritma itu ini, urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Nah, kata logis merupakan kata kunci ya dalam algoritma itu. Jadi langkah-langkah dalam algoritma itu harus logis dan harus dapat ditentukan nilai benar atau salahnya ya. Pasti dari kalian semua sering ya mendengar algoritma itu. Pasti banyak yang beranggapan algoritma berhubungan banget sama komputer ya. Memang algoritma itu merupakan jantung ilmu informatika ya. Dimana banyak sekali ya di cabang ilmu komputer itu yang mengacu dalam terminologi algoritma. Namun, jangan selalu beranggapan kalau algoritma itu selalu identik dengan ilmu komputer saja. Nah, misalkan nih dalam kehidupan sehari-hari pun banyak yang berhubungan sama proses yang dapat dinyatakan dalam suatu algoritma. Misal contohnya apa? Nah, paling gampang kan kalian pasti udah pernah melakukan suatu algoritma. Misal kalian memasak lah atau membuat kue atau apa, pasti ada step-stepnya kan atau resepnya lah. Kalau misalkan memasak ada resepnya, terus ada langkah-langkah yang logis kan, misalkan menyiapkan bahannya terus membuat yang lain-lainnya. Nah, itu merupakan suatu proses juga atau ya algoritma nantinya. Nah, secara umum ya, jadi yang orang melakukan proses tadi disebut pemroses atau kalau di komputer itu prosesor lah ya. Misalkan tadi kalian ingin membuat kue bolu lah ya. Jadi kalian yang mau mengerjakan membuat kue bolu itu disebut pemproses atau prosesor tadi. Terus kemudian terus nah, misalkan kalau dalam mata kuliah ini pemrosesnya nanti apa? Ayo, kalian tahu. Nah, pemroses kan sebenarnya bisa tadi seperti kalian kan manusia, bisa nanti komputer atau mungkin robot atau alat elektronik. Nah, nanti yang di sini alat elektronik itu nah, seperti nanti kalian pakai kan microcontroller, mungkin nanti belajar pakai Arduino ya. Nah, itulah pemrosesnya. Nah, nanti ada perintah-perintahnya di dalam pemroses tersebut, yaitu algoritmanya nanti. Oke ya, dari pemroses paham ya. Jadi yang mengeksekusi lah gitu. Oke, next. Nah, ini ada contoh ya. Lihat di sini contohnya bagaimana cara menukarkan isi dari gelas A ke gelas B. Nah, ini kan pasti nanti ada prosesnya kan, ada prosedur. Bagaimana mungkin kalian karena mungkin ada yang dipindah kemana itu ya. Nah, nanti prosedurnya bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Ada videonya nanti di slide berikutnya, proses memindah dari kelas A ke kelas B gimana caranya. Oke, next ya. Jadi untuk algoritmanya sendiri nih, yang pertama nih, kita perlu menyiapkan
sebuah gelas atau gelas C, yaitu untuk menyimpan nilai dari gelas A. Baik, ini setelah kita siapkan. Kemudian langkah keduanya yaitu kita menuangkan isi dari gelas A menuju ke gelas C. Baik, tuangkan sampai habis. Kemudian langkah berikutnya yaitu tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Nah, setelah demikian, kemudian pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Baik, dan isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Nah, untuk sekarang gimana sih cara menulis algoritma? Nah, nanti ada dua cara di sini ya yang akan kita bahas. Yang pertama, membuat uraian secara deskriptif. Dan yang kedua itu flowchart diagram ya. Ini yang sering kalian buat. Nah, nanti dia deskripsi pasti banyak ya yang membuat flowchart diagram. Nah, nanti kita bahas satu-satu apa ya, itu uraian deskriptif, gimana flowchart diagram. Nah, nanti kita bahas secara ini ya. Oke, yang jelas ada dua ya yang di materi kali ini, yang cara penulisan algoritma. Oke, next. Untuk yang ini adalah istilah-istilah ya yang nanti nggak bakal sering ditemui dalam algoritma. Yang pertama prosedur, algoritma itu sendiri ya, dan flowchart. Apa itu prosedur, algoritma, flowchart? Nah, apa itu kita bahas ya. Nah, untuk definisi yang pertama prosedur dulu ya. Prosedur itu apa? Nah, prosedur itu merupakan urutan dari instruksi yang terdefinisi dengan baik, yang masing-masing dapat dilakukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Nah, clue-nya yang terbatas ini ya, maksudnya gimana? Yang terbatas. Ya, misalkan tadi kalian membuat kue tadi, pertama kan menyiapkan bahan lah, misalkan ada tepung, ada gula, terus kemudian mungkin menambahkan penyedap gitu ya. Nah, untuk menyiapkan bahan-bahan ini ada waktu terbatasnya. Mungkin untuk menyiapkan gulanya 2 menit, menyiapkan tepungnya 2 menit, menyiapkan penyedapnya 2 menit. Nah, kalau nggak ada waktu terbatas misalkan 1 tahun, ya kapan mau jadi kan kuenya? Baru satu tahun baru menyiapkan bahan. Mungkin 2 tahun baru selesai kuenya. Nah, jadi ada waktu terbatasnya. Oke ya. Nah, ini paham kan? Dari maksudnya waktu terbatas itu. Jadi waktunya itu terbatas dari instruksi atau prosedur-prosedurnya itu ya. Terus nah, untuk definisi algoritma sendiri itu prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah yang diberikan. Jadi intinya ini prosedur itu ada di dalam algoritma gitu ya. Kalau prosedur tadi kan instruksi kan, menyiapkan bahan, mungkin nanti mengadon, terus kemudian mengoven, nah begitu kan. Nah, itu instruksi-instruksinya. Nah, kalau algoritma itu tuh keseluruhan dari prosedur tadi loh. Jadi menyiapkan bahan, habis itu menyiapkan mengadon, habis itu mengoven gitu ya. Nah, bisa kita lihat di bawahnya yang kedua, itu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, disinilah clue-nya yang sistematis. Jadi, langkah-langkah atau prosedur tadi itu harus sistematis. Maksudnya gimana? Harus terurut. Misalkan gini, tadi kan menyiapkan bahan, habis itu mengadon, habis itu mengoven gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian mengoven dulu, habis itu mengadon, habis itu menyiapkan bahan, ya kan dibalik urutannya. Kan nggak logis kan? Mana mungkin bisa jadi apa yang mau di oven, apa yang mau diadon, kalau nggak ada bahannya kan? Nah, dari sini paham ya? Jadi prosedurnya, urutannya harus logis dan sistematis. Itu algoritma ya. Barulah bisa terselesaikan masalahnya. Bisalah terbuatlah kue yang kalian inginkan itu. Oke ya, paham di sini. Nah, yang terakhir ya, flowchart. Flowchart ini pasti kalian sering lah dengar dan sering lihat lah. Pasti deskripsi nanti, saya udah sindir tadi, deskripsi kalian sering membuat nanti flowchart.
Nah, flowchart di sini definisinya apa sih sebenarnya? Flowchart adalah tipe diagram yang mempresentasikan suatu algoritma atau proses. Yang kedua, flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu proses secara logik. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk mengembangkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat proses tadi, bisa dibuat dalam bentuk flowchart. Misalkan pertama menyiapkan bahan, terus kemudian dikasih panah gitu ya. Habis itu menuju ke mengadon, habis itu mengoven. Nah, dapatlah kan hasil kan. Nah, itulah flowchart yang gambar-gambar itulah. Nah, nanti gambar-gambar kita bahas lebih detail ya. Oke, mungkin itu aja ya, kita next dulu. Nah, di sini tadi ya cara menuliskan algoritma kan ada dua, secara deskriptif sama flowchart. Yang kita bahas yang deskriptif dulu ya. Nah, secara deskriptif itu gimana sih? Ya, yang kayak video tadi yang di atas, yang cara menukarkan isi dari gelas A ke gelas B ya. Nah, kita buat secara deskripsi. Misal pertama, kita siapkan gelas C untuk menyimpan nilai dari gelas A. Nah, berarti kita siapkan dulu yang gelas C-nya. Nah, habis itu, yang kedua kita deskripsikan. Tuangkan isi dari gelas A ke dalam gelas C. Nah, dideskripsikan ya, yang deskripsi keduanya. Terus kemudian, deskripsi ketiganya, tuangkan isi dari gelas B ke gelas A. Terus kemudian deskripsi keempatnya, pindahkan isi dari gelas C ke gelas B. Nah, yang terakhir, isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Nah, ini dibuat secara deskripsi yang prosedur-prosedur tadi. Inilah yang disebut dengan algoritma deskriptif. Paham ya? Oke. Oke, kita next. Untuk yang algoritma flowchart, nah, kita biasanya membuat dalam bentuk simbol-simbol. Misal seperti ini ya. Kita buat terminal, input, proses, control flow, connector, decision. Nah, kalian nanti buat nih, kan sering dibuat dalam skripsi lah kita membuat flowchart. Tapi ingat di sini yang paling penting di dalam flowchart ini ada kata-kata apa? Simbol. Nah, simbol di sini ini ada yang kotak, ada yang jajar genjang, persegi. Ini kotak yang ada roundednya ya. Ini kotak yang persegi panjang biasa. Ini bulat, harusnya ya. Ini habis itu apa? Belah ketupat ya, ketupat lah, belah ketupat nih. Nah, ini tuh ada meaningnya. Kalian nanti kalau membuat flowchart jangan suka-suka hati kalian. Pas ditanya itu apa meaningnya yang kotak, ya karena saya pengen aja pak kotak. Nah, nggak boleh karena itu semua ada meaningnya ya dalam flowchart itu. Jadi kalian nggak bisa ngasal. Nah, misalkan yang ini kotak rounded nih berarti menunjukkan awal atau akhir dari suatu program atau penelitian. Oke. Jadi misalkan kalian melakukan awal mendeskripsikan bla bla bla, berarti buat ini. Habis ini ada input atau output. Jadi kalau misalkan kalian ada mendeskripsikan input atau output, pakai yang jajar genjang ini. Kalau misalkan melakukan proses, jadi pakai yang kotak ini. Ini control flow atau direction itu berarti menunjukkan prosesnya setelah setelah proses yang satu ke proses yang kedua itu kemana, atau setelah deskripsi satu ke deskripsi dua itu kemana arahnya. Nah, bisa ke kanan ke kiri ke atas itu terserah lah ya ini. Habis itu konektor, yang konektor tuh untuk menghubungkan flowchart satu dengan flowchart yang lainnya. Jadi misalkan kalian flowchartnya ada banyak nih, ya, kalian bisa hubungkan sama yang konektor ini ya. Terus yang terakhir nih yang belah ketupat nih ya, ini untuk decision, jadi untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk misalkan oh hasilnya seperti ini nih, nah, tadi misalkan ada pertanyaan ada jawabannya, nah pakailah simbol yang seperti ini ya, seperti belah ketupat nih. Oke, next. Nah, oke ya, ini untuk lebih lengkapnya lah, lebih detailnya kalian bisa baca nanti. Tadi kan sedikit simbol lah ya, ini lebih lebih banyak lah. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Nah, oke ya. Ini ada control flow tadi, terus ini ada terminator untuk yang
Ini kan awal dari permulaan, ini yang konektor, terus yang lain ya. Oke, ini saya kasih ya, nanti biar paham ya. Jadi nanti kalau pas nulis skripsi jangan asal-asalan membuat flowchartnya, awas lah sampai kalau kalian nanti pas sidang. Saya sering soalnya menguji mahasiswa yang sidang, flowchartnya itu asal asal buat simbol aja, jadi nggak ada meaningnya. Mereka buat bagus-bagusan, keren-kerenan katanya. Kita nggak boleh, ini harus sesuai aturannya. Oke, dah, ini bisa dipelajarin sendiri. Oke, next. Nah, ini tuh contoh flowchart ya. Misalkan kita contoh ini, tambahkan bilangan 10 dengan bilangan 20. Misalkan ada permasalahan, kita ingin menjumlah lah angka 10 sama angka 20. Flowchartnya kita buat seperti ini. Kita mulai, habis itu jumlah sama dengan 0. Isikan angka 10 sama angka 20. Kemudian jumlah 10 sama 20. Cetak dari jumlah tadi. Terus selesai. Nah, oke ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini proses yang tadi yang start, ini proses apa? Input tadi kan. Ini ya yang input ya. Ini proses kotak tadi apa ya? Kotak tadi buat pengolahan ya, pengolahan. Terus yang ini buat mencetak ya. Cetak itu berarti jajar genjang tadi input ya, input atau output. Kalau yang kotak tadi proses ya. Ya, jadi ini pemrosesannya kan tadi kasusnya kan 10 tambah 20, jadi proses lah. Jadi 10 tambah 20. Habis itu outputnya dicetak, outputnya berapa ya, 30 kan nantinya. Yang tadi ini isikan 10 sama 20 berarti inputnya. Nah, di sini ada jumlah 0, berarti awal jumlahnya 0 ya. Jadi kan proses nanti itu ada looping lah namanya. Terus kemudian selesai. Oke ya, ini contoh flowchart yang simple lah. Nah, di sini misalkan nih secara deskripsi, kalau ini secara flowchartnya kan, inisiasi jumlahnya sama dengan 0. Jadi membuat variabel awalnya lah, membuat variabel jumlah. Kemudian isikan bilangan 10 dan 20. Berarti kita membuat dulu input nilai 10 tadi sama 20. Kemudian tambahkan bilangan sampai hasilnya di jumlah, nah, habis itu diproses ya. Ya, misalkan kalau kita prosesnya perlu looping ya kita lakukan looping. Kalau ini kan simple kan, tinggal tambahlah 10 tambah 20. Habis itu yang terakhir dicetak hasilnya. Jadi dimunculkan si output tadi ya. Nah, oke. Nah, dari bahasa yang tadi kita bisa menuliskan dalam bentuk, mungkin nantinya kita pakai komputer kan, dalam bentuk bahasa pemrograman nantinya ya. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Meminta input dari pengguna. Nah, jadi tadi kita kan suruh menjumlahkan kan, bilangan pertama, bilangan kedua lah sebut. Jadi kita buat input dulu. Misalkan kita kasih nama variabel bilangan 1, bil 1, itu menunjukkan variabel bilangan 1 ya. Input masukkan bilangan pertama. Nah, jadi kita bisa ngasih inputan. Input bilangan pertamanya berapa? Terus kita membuat input bilangan kedua. Nah, kita bisa masukkan bilangan kedua. Ini sebagai yang tadi, yang jajar genjang tadi ya, yang input output. Nah, ya, terus kemudian yang kedua kita proses dari yang kita input tadi. Nah, di sini kita buat jumlah float bilangan 1 plus float bilangan 2. Jadi kita variabel bil 1 ditambah variabel bil 2-nya. Ini yang kotak tadi ya, yang proses. Kemudian kita tampilkan dari jumlahnya. Kita display ya. Print jumlah kurung begini ya, 0 plus 1 adalah 2. Jadi 0 tambah 1 adalah 2. Nah, ini nanti ada meaning-meaningnya. Dot format bil 1 bil 2 sama dengan jumlah. Oke ya. Ini cara menuliskan programnya nanti, algoritma yang kalian buat tadi. Oke ya. Kita next. Nah, inilah bagian yang paling serunya nanti. Kalian akan membuat coding yang secara real atau programnya lah nanti. Program yang kalian definisikan, deskripsikan tadi. Kalian buat program secara realnya nanti. Nanti kita belajar lah bareng. Mungkin nanti dibantu lah sama asisten saya. Nanti bareng saya juga kita belajar pemrograman. Kita belajar yang simpel-simpel lah kita nanti. Nah, di sini nanti
kalian mungkin akan diajar pakai Python ya. Nanti coba diskusi sama asistennya cara installnya gimana gimananya ya. Nanti kalau masih yang bingung, ini ya tadi ya yang program yang di atas tadi yang dideskripsikan, kita eksekusi di dalam program pemrograman komputernya ya. Nanti dalam pembuatan Arduino itu ada sintak-sintak yang harus kalian buat lah untuk mengeksekusi suatu program yang mau kalian buat itu atau mau kalian jalankan ya. Yang saya singgung di awal tadi lah, misalkan untuk mengukur tinggi muka air secara real time di dalam smartphone. Berarti kan harus ada logika atau alurnya kan. Pertama apa dulu yang harus disensor, kemudian gimana sensor berjalan itu. Nah, itu nanti perlu suatu logika-logika atau algoritma lah nanti. Algoritma itu untuk menjalankan proses kalian. Makanya kita awal belajarlah yang pemrograman yang dasar lah, yang simpel-simpel ini. Nah, nanti mungkin di praktikum lah lebih detailnya ya. Kalau di perkuliahan saya kasih yang briefly aja lah nanti. Nanti lebih jelas di praktikum dan bisa diskusi banyak sama yang asistennya. Nah, untuk mungkin ini aja lah untuk perkenalan kali ini. Oke ya. Next. Nah, pasti dari kalian pasti ada yang mungkin ada yang terbesit lah di kepalanya. Apa itu float? Apa itu integer? Mungkin ada yang nambah-nambahin yang aneh-aneh lah, boolean dan kawan-kawan. Nah, yang istilah-istilah ini nanti bakal kalian bahas nanti. Kalian tak pahamilah nanti, tapi nggak untuk hari ini ya atau minggu ini. Nanti minggu depan lah kita bahas apa itu float, yang tadi lah istilah-istilah yang di dalam pemrograman tadi lah. Yang sekarang cukup pengenalan di sini. Nanti kita lebih jelasnya di pertemuan berikutnya dan sama di praktikum ya. Oke, nanti cukuplah di sini ya. Next. Nah, alhamdulillah ya, selesailah untuk pertemuan minggu inilah. Cukuplah menurut saya untuk buat pengenalan dulu lah buat algoritma dan pemrograman lah nantinya akan berhubungan nanti sama komputer. Oke. Nanti jangan lupa ya di install dulu lah software yang diperlukan lah untuk dalam menunjang mata kuliah ini. Nanti bisa diskusi sama asisten ya. Nanti saya yang mata kuliah ini dibantu sama asisten saya Full Anwar ya. Untuk yang pemrograman nanti mungkin lebih ke device juga. Cuma karena sekarang kondisi seperti ini mungkin nanti kalau mungkin membuat secara realnya nanti bisa sendiri-sendiri ya di rumah. Kita bisa pandu lah nanti sama asisten dipandu. Oke ya. Mungkin cukuplah untuk pertemuan minggu ini. Saya tutup perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.